Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Misbah Surur dengan awalan NIM 22 dan akhiran NIM 13. Di sini saya akan membuat video tentang implementasi VLSM Praktikum Jarkom modul 6. Sesuai instruksi yang sudah didapat, di sini ada topologi yang sudah disediakan. Nah, anjay. Ada switch 1, si router 1 sama router 2 dan switch 2. Sesuai step-stepnya, determine how many host address and subnets are available. Gak bisa baca, jadi pakai si ini aja. Nah, memastikan kebutuhan jaringan. Di langkah 1, menentukan beberapa banyak alamat host dan subnet yang tersedia. Ada berapa banyak alamat host yang tersedia dalam suatu jaringan di /25. Kita bisa menggunakan kalkulator dengan dalam prefix 25 subnet mask itu ada sekitar di sini dimulai dari 128. Oh, bukan. Nah, prefix 25, jadi prefix 32 dikurangi 25 terlebih dahulu sama dengan 7. Nah, nanti 2 dipangkatkan 7, yaitu 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan 128. Hasilnya 128 dikurangi 2. Hasilnya 126. Di sini bisa ditulis 126 host. Dan berapa jumlah total alamat host yang diperlukan dalam diagram topologi. Nah, di sini memerlukan 40, ini 2, 42, ini 4, 8, jadi 50 sama 25, 75 sama 5. Perlu 80 host. Dan berapa banyak jumlah subnet yang diperlukan dalam topologi jaringan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 subnet yang diperlukan. Langkah 2, menentukan subnet terbesar, yaitu si subnet terbesar deskripsinya ini BR1 LAN dengan total 40 host. BR1 LAN. Berapa banyak IP yang diperlukan? Ada 40 host. Dan subnet mask yang mendukung seperti apa yang mendukung alamat host tersebut? Nah, subnet mask seperti apa? Jadi dalam prefix itu yang menyediakan host, total hostnya itu kalau prefix 27 itu menyediakan 30 host. Kalau 32 host. Kalau 32 host artinya nggak cukup, artinya prefix 26 yang menyediakan lebih dari 40 host, dan ya prefix 26 atau akan menyediakan 64 host itu di 192.168 255 192. Atau berapa banyak alamat host total yang didukung oleh subnet mask itu? Ada 64 host.
Dapatkah Anda mensubnet alamat jaringan untuk mendukung subnet ini? Iya. Sebutkan network address yang dapat diperoleh dari subnetting ini. Gunakan network address pertama untuk subnet ini. Subnet pertama 192 1 192.168.133.128/26 karena gunakan prefix 26. Dan sekarang 192.168.33.192. Nah, langkah 3 menentukan subnet terbesar kedua. Apa deskripsinya? Si BR2 dengan total 25 host. Berapa banyak IP address diperlukan untuk subnet terbesar kedua ini? Butuh 25 host. Subnet mask seperti apa yang mendukung alamat host sebanyak itu? Karena 25 host cukup 30 host atau yang prefix 27/27 atau 255.254. Nah, berapa banyak alamat total tersebut? 32. 30. Karena dikurangi 2. Ini juga sebenarnya 64 karena dikurangi 2 jadi 62 host. Nah, dapatkan Anda mensubnet lagi? Ya. Sebutkan network address yang harus diperoleh dari subnetting ini. Yang gunakan network address pertama untuk subnet ini. Jadi 192.168.33.1 satu yang di pertama yaitu 192.192 di prefix 27 dan 192.168.33 untuk yang sekarang 224 yang ini /27. Nah, selanjutnya langkah 4. Apa deskripsi subnetnya? Ketiga. Salah bang. Nah, apa deskripsi subnetnya yang ketiga? Yaitu BR2 LOT LAN Future dengan total 5 host. Berapa banyak IP address? 5 host. Seperti apa subnet mask yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan dalam itu sebanyak /29 /27 itu /28 itu 16
dan slash 29 itu 8 dikurangi 2, 6 host berapa banyak host? Oh, ini di prefix 29 yaitu 255 248. Ada 6 host. Berapa banyak? Dapatkan dalam subnet lagi. Iya. Apa nih address ini untuk si ini. Yang kedua tadi 192.168.33.224. Nah, yang menggunakan prefix 9 karena di sini prefix 9. Nah, untuk isi VLAN bisa nambahkan 8 karena menggunakan prefix 29, 192.168.224, 232.29. Nah, dan 192 untuk si HVIC C2 LAN 192.168.33.232.240 prefix 29 dan yang didapat 192.168.33.248 prefix 29. Menentukan subnet terbesar keempat yaitu si apa deskripsi subnetnya, si CCTV LAN future dan BR2 HVAC C2 LAN future. Ada 4 host. Oh enggak, karena ini sudah ya, sudah didapat HVAC situ LAN-nya. Berarti di sini selanjutnya si BR1, BR2, link dengan subnet mask yang dibutuhkan 2 host. Banyak subnet mask seperti apa di prefix 30 dengan 25 atau 252, 255, 252. Berapa banyak alamat host? Prefix 30 yaitu 4. Nah, dikurangi 2, dapatkan 2 host. Dapatkan dalam subnet lagi. Iya. Subnet ini iya. Apa network address? Dari proses subnetting ini gunakan network address pertama yaitu 192.168.33.248 di atas dengan prefix 30 sekarang. Nah, dan 192.168.252.30 prefix 30 sekarang. Gunakan informasi untuk mengisi tabel berikut.
Nah, BR1 LAN tadi didapat si BR1 LAN tadi didapat 192.168.33.128 dengan prefiks 26. Nah, berarti host address pertama 192.168.33.129, di mana broadcastsnya tadi ini mendapatkan 192, mendapatkan di BR2 LAN-nya, BR2 LAN 192. Nah, kita gunakan acuan ini. Sebenarnya untuk mengacu di sini kan 192.168.33.192. Kita bisa menggunakan acuan 192.168.33.191 di sini. Dan untuk rumus yang diajarkan kakak Aspraknya, IP network ditambah jumlah host dari prefiks, kan prefiks 26. Di sini jumlah host 128 ditambah jumlah host dari prefiks 26 yaitu 64. Nah, 192 dikurangi 191. Nah, kalau broadcast sudah ditemu, dan di selanjutnya bakalan cuma ditambah 1. Nah, ini prefiks 27. Selanjutnya 192.168.33.193 host pertama 30. Nah, ini 192 ditambah prefiks 27 32, 224 dikurangi 1, 223 192.168.33.223. Nah, di sini sudah didapatkan sebenarnya LOT LAN-nya, yaitu si 224 di sini. Nah, tahu bisa didapat dari sini ditambah 1, 192.168.33.224. ini prefiks 29, prefiks 29. 192.168.33.225. Di sini 224 ditambah 8, 232 dikurangi 1, 231. 168.33.231. 192.168.33.232 prefiks 30. Di sini 192.168.33.233. Sini 232 ditambah 4 dikurangi 1, 232. Oh, ini prefiks 29 ternyata, guys. Hanya ditambah 4 tambah 8, berarti 240 dikurangi 1, 239. 192.168.239. Di sini 192
240 prefix 29 juga 92168.33.241 92168.33 ini tambah 8 dikurangi 1 247 Alhamdulillah 168.33.248 menggunakan prefix 30 itu 92168.33.249 dan ini 248 menggunakan 30 T nya tambah 4 252 253 251 dikurangi 1 168.233.251. Nah, udah. Selanjutnya konfigurasi. Ini bisa di close, ini bisa di close, ini bisa di close, ini bisa diperbesar. Sudah 21 menit berjalan. Nah, di sini bisa kita sesuaikan yaitu si S1 terus BR1 terus BR2 terus BR Swiss 2. Nah, dihubungkannya menggunakan kabel yang namanya copper strike trough gitu kayaknya bacanya. Dihubungkan ke fase Ethernet 5 dan gigabit Ethernet 001 untuk hubungan si switch dan BR sih sama router. Nah, dihubungkan antar router yaitu gigabit Ethernet 00 ke gigabit Ethernet 00 juga. Nah, hubungkan lagi si gigabit Ethernet 001 ke switch 2 yaitu fase Ethernet 05. Nah, how many? Oh, udah ini bang. In the main wiring closet, click and drag udah. Nah, cable network topologi necessary udah. Nah, as shown ini dihidupkan. Ada hidupkan ini nih gaya apa aduh. Nah, selanjutnya establish a console connection between a router and the PC menggunakan konsol dan hubungkan ke RS232, dihubungkan ke BR router 1 ini di bagian konsol. Nah, setelah itu from the terminal window PC establish terminal. Oke. No atau N. Enable configure terminal. Hostname BR1. Nah, no IP domain. Lookup. Nah, assign correct device name. Oke, udah assign class the privilege exec encryption password for both IP address for both yaitu enable secret si class. Nah, terus untuk memasukkan passwordnya ke line console 0 password Cisco login
dan exit, dan assign konsol password udah. Kita ke line VTY 015 password Cisco. Encryption the plain text password yaitu service password. Oh bukan, login, exit, service password encryption. Oke. Lalu create a banner MOTD, misalkan NIM 04 00013 Misbahus Surur. Oke. Selanjutnya, nah di dalam global konfigurasi masuk ke interface untuk mengkonfigurasikan si router. Interface gen 0. Nah, kita gunakan si ini buat di sini sudah disediakan BR1 IP address-nya dan device interface deskripsinya. Nah, di sini memasukkan IP address si gen 001 yaitu 192.168.33.249 dengan subnet mask 255.255.255.252. Nah, deskripsinya description BR1 BR2 link. Nah, setelah selesai no shutdown lalu balik kita ke bagian gen 001 dan masukkan IP address-nya. Ini 192, ini 129. Nah, lalu masukkan deskripsinya 40 host LAN dan no shutdown. Lalu exit dan write memory. Selesai, aktifkan the interface, configure the interface, lalu dicatat. Nah, setelah itu sudah di BR1 maksudnya. Dan sekarang lanjut ke BR2. Sama seperti di BR1. Nah, enable configure terminal, hostname BR2 config. Nah, apa tadi? Enable secret class. Setelah sudah ke line console 0. Nah, passwordnya Cisco, lalu diloginkan, lalu kembali ke line VTY 015, ngeset passwordnya Cisco, lalu login, lalu exit. Nah, setelah sudah service password encryption. Nah, selanjutnya create banner MOTD 04 11 000 13
Misbahus Surur. Oke. Udah ke bagian interface G000 IP addressnya membutuhkan bantuan ini. Sekarang ke BR, bagian BR. Sekarang sudah nyampe bagian sini. Nah, IP addressnya 192.168.33.250 dan subnet mask 255.255.255.252. Nah, dan ngeset deskripsinya BR1, BR2 link dan sudah noise. Selanjutnya pergi ke bagian interface G001 untuk ngeset IP addressnya. Ini 224, di sini 193. Udah, deskripsinya 25 hostlan dan noise. Setelah itu N, lalu write memory, udah 100%. Lalu active the interface, copy, run, start. Oke. Nah, setelah di save test connectivity, nah from BR1 ping G000 interface on BR2. Maksudnya mana ini? Oh ini. Nah. Dari BR1 ping interface G00 milik BR2. Dari BR2 ping interface G000 milik BR1. Nah, dari kan sekarang lagi di BR2. Terminal di BR2 ping G000 si 192.168.33.249. Nah, time is 2 second. Nah, success rate is 80%. Lalu ping lagi. Nah, 100% sudah. Oke, sekarang tak pindahkan ke BR1. Lalu ping dari BR1 ping si 250 192.168.33.250. Nah, sudah berhasil juga. Selanjutnya dalam latihan 3 Anda menyambung network. Nah, catatan ping interface LAN gigabit pada router lain tidak akan berhasil. Dapatkah Anda perkirakan suatu shortcut untuk menghitung network address dari subnet prefix 30 berturutan? Apa ini jawabannya?
Mendapatkan dan pikirkan suatu shortcut untuk menghitung. Gak bisa jawab bang. Bisa jawab bang. Oke, cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini juga sudah 100%. Dan alhamdulillah asik. Dengan waktu 34 menit di Cisco. Dan mungkin videonya juga 34 menit. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ini tinggal di save, lalu di close, lalu ini juga ke OBS, dan selamat tinggal.